Donald Trump mengancam mengirimkan kapal induk kedua ke Timur Tengah sebagai peringatan terhadap Iran jika gagal mencapai kesepakatan tentang program nuklir. Di tengah pembahasan RUU perampasan aset di DPR yang masih mandek, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong agar koruptor segera dimiskinkan. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrin. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang terkait dengan banjir yang merendam permukiman di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah setelah hujan deras sejak Minggu malam hingga Senin dini hari. Permata hijau hari ini tanggal 16 Februari 2026. Banjir yang berasal dari luapan air sungai Gulgu merendam permukiman warga, saudara. Banjir juga merendam desa Ngeraji dan sudah masuk di kawasan perkotaan. Ketinggian banjir mencapai 70 cm. Capian sebelum mana? Sejumlah warga pun berusaha mengatasi sumbatan sampah saudara yang ada di jembatan sungai agar arus sungai bisa lancar sehingga mengurangi derasnya arus luapan air ke permukiman warga. Warga pun berharap segera ada penanganan agar banjir segera surut. Sudah mulai masuk, terus subuh naik. Sebabnya apa, Pak? Dan mungkin satu musim hujan masih, kedua ya mungkin dari hutan ya dia langsung dari. Ke berita lainnya, saudara, 3 pencuri batik tulis dalam pameran Inakraf di JICC ditangkap tim Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Barang bukti curian yang siap dikirim lewat pengiriman paket disita polisi. Pameran batik di JICC Jakarta pada awal Februari digegerkan dengan hilangnya koleksi batik tulis senilai 1,3 miliar rupiah. Aksi pencurian koleksi batik tulis terjadi pada 3 Februari 2026. Pelaku terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya pada malam sebelum pameran dibuka. Setelah melakukan pengusutan, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku berinisial G, K, dan LD di 3 tempat berbeda di Kampung Sawah, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua, namun berdekatan. Semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim. Polisi juga menggeledah 3 rumah pelaku dan menemukan batik yang telah dicuri. Batik disimpan di rumah salah satu pelaku dan berhasil ditemukan ketika barang curian itu akan dilakukan pengiriman barang. Penyidik pun masih mengusut kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus pencurian batik senilai miliaran rupiah ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, aksi penembakan oleh orang tak dikenal menyasar suami anggota DPRD Jawa Tengah. Pelaku menghampiri korban, yaitu Ahmad Muzakhin, aktivis sekaligus suami anggota DPRD Jawa Tengah, Nur Fatwa.
Penembakan terjadi di Kecamatan Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan, Saudara. Terekam CCTV, korban dihampiri pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan plat nomor ditutup plastik. Pelaku kemudian mengeluarkan pistol dan melepaskan 1 kali tembakan. Proyektil pun menghantam bagian atas dinding dan juga plafon teras, kemudian terpental dan ditemukan di area garasi. Korban yang saat ini tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, Saudara. Namun korban tidak mau terburu-buru mengaitkan dengan teror ini. Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita 1 buah proyektil yang diduga berasal dari senjata api. Polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri, penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif penembakan. Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Berapa kali? Sekali. Kalau yang lagi fokus ya saya masih mendampingi peristiwa penculikan yang masih berjalan di Polda, yang sudah ada tersangkanya. Saya masih fokus itu. Apa ada dugaan ada pengaruh dari situ, keterlibatan dengan kasus itu? Wallahu alam. Hingga Senin pagi, Saudara, polisi telah memeriksa 9 saksi untuk memburu pelaku penembakan suami anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terjadi di rumahnya. 8 saksi adalah warga di lokasi kejadian dan 1 saksi adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan, yakni Ahmad Muzakim alias Boim. Sejauh ini, Saudara, polisi bilang pelaku berjumlah 1 orang, namun tidak tertutup kemungkinan ada pelaku lain di balik penembakan suami anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP. Dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Kami pantau masih 1 orang pelaku, namun tidak menutup kemungkinan ada pelaku-pelaku lainnya yang ikut bekerja sama. Lalu bagaimana kronologi dari kejadian ini, Saudara? Kita berbincang dengan korban penembakan orang tak dikenal yang juga suami anggota DPRD Jawa Tengah, Ahmad Muzakim alias Boim. Selamat petang, Mas Boim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami turut prihatin dengan kejadian yang terjadi. Awal mula kejadiannya seperti apa? Jadi awal mulanya saya baru masuk, naik mobil, pintu tak buka. Setelah pintu tak buka, ada tamu 2 orang, satu-satu tamu 1 orang. 15 menit kemudian ada tamu 1 lagi. Setelah 5 menit baru pelaku itu masuk naik motor, singkat itu langsung nembak dan kabur. Ya, Mas Boim, ini pelaku menembak secara acak begitu kalau kita lihat kan ke bagian plafon begitu, atau memang menyasar ke Anda? Menurut pandangan saya itu dapat-dapat karena jaraknya hanya 10 meter. Ke plafon itu karena mungkin hentakan. Jadi dia karena posisinya tidak sempurna. Posisinya dia duduk menghadap ke barat, saya juga menghadap ke barat begitu. Jadi dia nengok pakai tangan kanan, jadi tidak posisi ruang tembaknya tidak sempurna posisi penembak itu.
Baik, seperti CCTV ya yang saat ini juga tengah kita tayangkan ya Mas Boim. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, informasi yang sudah didapat dari polisi apa Mas? Jadi kalau polisi pada saat itu juga selang beberapa menit, 2 menit, 3 menit, saya langsung telepon ke polisi, ke Polda, ke Polres. Setengah jam kemudian polisi datang langsung ke Polres yang datang rumah kami pada saat itu langsung melakukan soalan hasilnya seperti apa saya tidak tanya. Oke, sedang berproses ya di polisi begitu. Ini kan Anda juga dikenal sebagai seorang aktivis begitu. Mas Boim sendiri menduga tidak penembakan ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan Mas Boim atau justru ada kaitan dengan pekerjaan sang istri yang juga merupakan anggota dewan? Insting saya saat ini sedang fokus mengawal kasus penculikan yang didalangi oleh oknum anggota DPR RI. Saya sedang ngawal, terus peristiwanya sedang di penyidikan di Polda, sudah ada penetapan tersangka 1, tapi belum P21. Oke, tapi sekali lagi ya kita masih menunggu bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ya. Terima kasih Mas Ahmad Muzahim alias Mas Boim telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi pertunjukan barongsai digelar di dalam air dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Jakarta. Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan Kopi Luwak favorit